Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Nafis dengan NIM D02243030. Kelas C 2023. Di sini saya akan membuat video cara membuat function dan trigger pada sistem penjualan sederhana menggunakan SQL. Pertama-tama kita akan membuat database dan nama TokoDB. Kita masuk ke database-nya, query-nya kita akan membuat tabel, create tabel produk, kolom, nama kolomnya itu ID produk, tipe data integer, auto increment, primary key, nama produk, tipe data varchar, panjangnya itu 50, terus kolom harga, tipe data integer, terus top, tipe data integer. Kita salin saja, kita paste, kita ganti produk jadi tabel transaksi. Kita ganti ID produk jadi ID transaksi. Kita ganti nama produk jadi ID produk. Kita ganti harga jadi jumlah. Stok kita ganti total harga. Untuk ini tipe datanya itu integer. Selanjutnya ID produk itu forging key. Produk di produk kitaran tabel produk sama transaksi berhasil dibuat. Selanjutnya kita buat function hitung total. Caranya itu delimiter slash create function, nama functionnya hitung total, terus harga integer dan integer, terus integer delimiter deterministic bagian return rumusnya itu harga dikali jumlah and delimiter. Selanjutnya kita akan menguji apakah function kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Caranya itu kita isi dulu insert. Kita isi tabel data produk. Caranya nama produk, kita isi kolom nama produk, harga dengan top.
harganya 1000, stok barangnya itu ada 10. Sekarang hasil kita copy saja, kita ganti produk jadi transaksi. Yang kita ikuti itu ID produk dengan jumlah pembelian. ID produk 1, jumlah pembelian itu ada 2. Berhasil. Cara mengujinya, kita menggunakan perintah select. Select nama produk, kita panggil nama kolom nama produk, harga, jumlah pembelian, dengan kita panggil function hitung total. P.harga plus T.jumlah alias total harga from transaksi T join produk alias P on T.id produk sama dengan T.id produk. Kita function hitung total ini berhasil berjalan dengan baik. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita akan membuat trigger hitung total otomatis. Caranya itu delimiter slash create trigger, namanya itu hitung total otomatis before insert on transaksi for each row begin declare harga produk ke data integer, select harga produk from produk where dimana ID produk sama dengan now ID produk. Set now dot total harga sama kita panggil fungsinya tadi total harga produk now dot jumlah dan delimiter.
Jadi kita membuat trigger hitung total otomatis agar isi dari kolom total harga itu nanti terisi otomatis. Untuk before itu trigger berjalan sebelum tabel transaksi ini diisi. Selanjutnya kita akan membuat trigger validasi stok. Fungsinya itu agar pembelian tidak melebihi batas dari stok. Caranya itu delimiter slash create pembuatan triggernya, trigger validasi stok. Sama saja tadi trigger ini akan berjalan sebelum data transaksi ini diisi. Before that on transaksi or row declare harga stok tersedia ajar select stok tersedia from produk di mana ID produk sama dengan new.id produk. Titik koma. Jika jumlah stok tersedia maka start set 45.000 set hashtag tag stok tidak mencukupi and deliver. Kita run. Jadi trigger ini dibuat agar pembelian dari produk tidak melebihi stok yang tersedia. Jika lebih pembeliannya, maka akan muncul pesan stok tidak mencukupi. Selanjutnya, kita akan membuat trigger update stok. Caranya itu delimiter
create trigger stop update stop uh, after insert on transaksi. Jadi kebalikannya tadi, after insert on transaksi ini triggernya akan berjalan setelah tabel transaksi ini berhasil diisi. For each of in update stock update product set stock sama dengan stock dikurang now berubah mana ID produk sama dengan now id produk koma and sekarang berhasil. Jadi fungsi trigger ini adalah untuk mengurangi stok ketika terjadi pembelian atau transaksi. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Kita akan menghapus data yang tadi kita isi itu bagian sini. Caranya itu kita hapus agar pengujiannya tidak memungkinkan. Caranya itu delete from transaksi dulu karena kolom ID produknya itu verging key terhadap tabel produk. Jika tabel produk duluan yang dihapus akan mengalami error. Jadi kita akan menghapus data dari tabel transaksi. Caranya itu ID produk sama dengan hasil, kita tinggal ganti ini jadi produk, terus kita run. Berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Caranya itu kita akan mengisi tabel produk, nama produk, harga, jumlah stok, values. Kita isi misal laptop harga 6 juta, stoknya itu ada 12. Kita tambah lagi misal keyboard di harga 200 ribuan, stoknya itu ada 20 misal.
Terus MOS di harga 45.000, stoknya terbatas 5. Oh, belum dikasih import. Kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi tabel transaksi. ID produk, kita tidak mengisi untuk kolom total harganya karena pasti akan terisi otomatis oleh trigger hitung total otomatis. Jadi kita tidak perlu mengisi kolom total harga. Kita lihat saja nanti. Kita isi dulu. Kita isi 1 dengan pembelian 3. Saran. Kolom ID produk, jumlah. Oh, mungkin karena kita coba 2 saja. Karena 1 tadi itu sudah diisi oleh pensil tadi. Jadi kita coba run. Berhasil. Selanjutnya kita akan periksa. Caranya itu select from product. Kita run. Kita tadi isi 12. Tapi stoknya sudah berkurang 3 karena kita telah melakukan transaksi berjumlah 3 untuk ID produk 2 laptop. Kita akan melihat apakah trigger dari hitung total berjalan dengan baik. Kita lihat transaksinya dari kolom total harga itu terisi otomatis dengan 18 juta. Kenapa 18 juta? Karena harga dari laptop adalah 6 juta dikali 3 itu adalah 18 juta. Selanjutnya kita akan menguji trigger dari validasi stok. Caranya adalah kita isi transaksi ID produk, jumlah, valid, kita misal berbelanja keyboard, jumlahnya itu 20, kita beli 2 saja. Kita akan kita coba beli 21 karena itu akan melebihi batas stok
2021. Seharusnya akan muncul pesan stok tidak mencukupi. Kita coba. Muncul. Di sini muncul stok tidak mencukupi. Jadi, semua function dan trigger yang kita buat tadi itu berjalan dengan baik. Kita akan mencobanya sekali lagi. Akan memperlihatkannya sekali lagi. Misal untuk tabel produk. Untuk tabel produk itu stoknya sudah 9 karena transaksi kita tadi berjumlah 3. Jadi otomatis trigger dari update stok ini sudah berhasil. Untuk total harga itu sudah terisi otomatis dan function untuk hitung total itu juga sudah berhasil berjalan dengan baik. Yang ini tadi itu stok tidak mencukupi, berarti trigger dari validasi stok itu berjalan dengan baik. Sekira itu penjelasan pembuatan function dan trigger pada sistem penjualan sederhana menggunakan SQL. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.